Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngobrol santai di hari Sabtu, dan ini adalah edisi Golden Hour perdana ya di volume 6, di mana biasanya saya sendirian, tapi untuk bulan Juli, Agustus dan seterusnya kita akan yang bisa memberikan banyak pencerahan tentunya. Dan siang ini kita akan ngobrol sama salah satu sosok muda yang saat ini berkarya di pemerintahannya. Udah muncul orangnya. Halo, Halo Non, aku selamat tunggu siang ya, Non. aku pilih filter yang bagus dulu karena lagi nggak Boleh, fokus. boleh, Ya boleh, deh, boleh. Bisa pakai filter gitu ya? bisa. Biar nggak jelek. Oke, silakan dipilih filter senyamannya juga. Kita juga mau nyobain kalau gitu, bro. Oke, sebentar. Oh, ini terlalu terang Non. Aduh, oke, boleh. Kok lucu. Oke. Biasa aja deh. Nanti pilih-pilihnya nanti aja. Non, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang. Kalau dilihat dari kegiatannya di sosmednya sih udah agak santai sepertinya ya, tense-nya dari senyumnya udah mulai mulai ceria, nggak awal-awal masuk gabung ke Kemenpora, lebih 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 bisa ngikutin ritme kayaknya ya sekarang ya. Ya, udah lebih terbiasa lah sejak sekitar 6 bulan aktif di Betul. pemerintah. Pelan-pelan lah kita. Baik. Iya. Non, izin nyapa teman-teman kita siang hari ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini edisi perdana Golden Hour bulan Juli, di mana saya pikir agak garing juga kalau terus-terusan ngomong sendiri. Jadi, Alhamdulillah bulan Juli dan Agustus seterusnya kita akan ditemenin sama banyak teman-teman yang bisa memberikan banyak pencerahan di lintas bidang. Dan ini luar biasa, ini edisi perdana untuk Golden Hour bulan Juli. Kita kedatangan salah satu sahabat saya, sahabat kita semua, Non Alia Laksono, sosok pemudi ya. Halo Non, apa kabar? Yang saat ini berkarya di apa namanya, di institusi pemerintahan, tepatnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Halo Non Alia. Halo. Non Alia adalah seorang aktivis muda juga, lalu beliau adalah dulu sempat bertugas sebagai duta pariwisata Apnon begitu. Nah, kita hari ini ngobrol santai aja Non, gak usah serius-serius begitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari ngobrol Apnon dulu nih. Apnon ini lagi seru nih Non, Iya, karena aku di dengar-dengar. terminate. Gimana tuh kabar terakhir Apnon? Kalau dari timur gimana nih? Kalau aku dengar kebetulan ada kawan saya yang finalis 2020 ya kabarnya Ya. mereka sih udah menjalani beberapa minggu pembekalan offline, abis itu tiba-tiba Hmm. pandemi disuruh melakukan semua kegiatan online pada kagok, tapi bisa belajar lah via Zoom gitu. Terus katanya malam finalnya nggak ada gitu. Iya, malam finalnya nggak ada dan di terminate. Kemarin suratnya udah keluar dari Iya, Pak katanya Cucu tuh, kayak dari selamat Kadis datang Pariwisata. keluarga Abang None Jakarta, itu nggak ngerti ya begitulah. Mereka fresh Oke. fresh Bener out. banget. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang relevan dengan kondisi sekarang, yaitu milenial dan birokrasi. Sekarang kalau dilihat hampir semua kementerian, bukan hanya kementerian, institusi lembaga pemerintahan itu berlomba-lomba mendapatkan kualitas generasi muda terbaik dari yang terbaik begitu. Bahkan kalau dilihat terakhir data itu ada kurang lebih hampir 6 sampai 7 juta ASN muda yang saat ini tersebar di lintas kementerian. Nah, ini menarik Non, karena ketika ada satu wacana dari Menteri RB waktu itu sempat ada statement bahwa generasi milenial itu harus perkuat reformasi birokrasi. Wah, Ya, itu benar. kan narasinya. Nah, ini kita mau dengar dari Non Alia gimana Non di lapangan tuh gimana? Apa yang terjadi sekarang tentang birokrasi dan sejauh mana anak muda dalam pemerintahan? Karena I think like our video is gonna be insightful ya kalau memang terutama teman-teman muda yang saat ini ada di pemerintahan. Silakan Non. Kalau aku hanya bisa menjawab dari perspektif Kementerian Pemuda dan Olahraga ya tentunya. Aku nggak tahu Ya. kalau kondisi di instansi lembaga pemerintah yang lain. Tapi kalau di Kemenpora itu memang banyak sosok-sosok pemuda yang ASN maupun non ASN, banyak yang juga atlet yang lolos CPNS terus jadi ASN, itu juga banyak. Tentunya karena kita
Kementerian Pemuda harus banyak sosok-sosok pemuda yang fresh, yang punya ide yang inovatif, kreatif, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan mengerti pemuda-pemuda di luar lainnya, biar semua program yang kita buat tuh up to date gitu loh, nggak begitu-begitu aja, karena pasti kan program dirancang dari zaman dulu, tapi kan nggak bisa Betul. begitu aja terus, kayak nggak bisa dijalanin setiap tahun aja kan, harus ada suatu terobosan-terobosan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya lihat banyak teman-teman di Kemenpora yang ASN yang saya sering menjadi teman diskusi saya, kalau mau perencanaan program, mau bikin event atau apapun tuh banyak gitu yang oke-oke, yang idenya bagus, yang unik lah, never been done before. Tetapi namanya birokrasi itu banyak kehalang di atasan-atasan gitu, kayak even if anak-anak mudanya, ya kan, anak-anak muda kan tentunya masih di posisi yang bawah-bawah kan, tapi itu sulitnya itu kalau di birokrasi itu melewati sistem hierarkinya itu, dan menurut aku itu sedikit menghambat perkembangan ya, kalau misalnya anak muda bukan cuma saja dikasih tempat duduk, tetapi harus dikasih kesempatan dan ruang untuk benar-benar mengekspresikan idenya gitu. Jadi harus benar-benar diajak diskusi, bukan cuma kayak lu dikasih gue kasih jabatan ya udah gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah ini menarik ketika ada hadir milenial dalam pemerintahan sebagai jembatan antara generasi yang senior dengan generasi yang saat ini baru mulai menjajaki ke lembaga pemerintahan begitu. Nah apa yang udah dilakukan selama ini, apa sih Non effortnya untuk minimal mengecilkan gap atau minimal menjadi jembatan aspirasi buat generasi senior dengan generasi yang saat ini? Tadi Non bilang bahwa ya anak-anak muda memang idenya luar biasa, out of the box, even there's no box begitu. Tapi kan itu harus disesuaikan dengan culture organisasi gitu. Nah, how you juggling with that kind of situation gitu Non? Kalau aku pribadi sih, aku yang penting udah kerja, dikasih posisi, dikasih jabatan, bisa duduk di pemerintah, itu harus bisa humble myself juga, dan harus berani untuk seek knowledge, seek experience dari orang-orang yang sudah berpuluh-puluhan tahun berkarir di pemerintah gitu. Nggak bisa mentang-mentang gue anak muda, gue dipentingin sama presiden, gue diutamain, gue millennials, semua orang harus dengerin gue. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Harus ada balance-nya. Kita anak muda, iya, ide kita bagus, ide kita fresh, ide dan perspektif kita sangat dibutuhkan, tetapi kita juga harus belajar dari senior-senior yang sudah lebih lama dan lebih berpengalaman di birokrasi. Gitu. Sejauh ini menurut Non, apakah anak-anak muda sudah cukup punya kontribusi yang realistis untuk merubah culture di birokrasi nggak kira-kira Non? Kayaknya harus pelan-pelan sih itu Bang. Itu nggak bisa di measure. Yang paling kelihatan gitu ya, yang paling kelihatan apa mungkin kalau di Kemenpora sendiri? Apa yang paling kelihatan ya? Kayaknya kalau lebih banyak anak muda di Kemenpora, jadi tentunya face of Kemenpora jadi lebih bagus aja, kayak karena banyak anak-anak muda, jadi seger gitu kalau ngelihat-ngelihatnya kan, terutama banyak atlet-atlet, jadi kayak ya lebih fresh aja gitu loh kalau ke kantor ngelihat atlet-atlet jadi sebagai pegawai staff di Kemenpora. Terus anak muda itu lebih kerjanya menurut aku lebih efisien, lebih cepat, karena kita memang pada dasarnya kan lebih mengerti teknologi kan. Jadi namanya kayak video call, video conference, Zoom gitu-gitu kan sebetulnya teknologinya udah ada dari dulu kan. Dan mungkin anak-anak muda udah ngerti dari dulu, kayak koordinasi itu bisa via WA aja, via telepon, via email, via Instagram juga bisa gitu loh. Jadi nggak semua harus kayak tatap muka, arrange waktu. We can work and coordinate from anywhere, anytime. And I think itu salah satu the highlights of being anak muda di pemerintah. It's very true, agree. Dan ini mungkin langsung lompat ke birokrasi digital lah Non ya. Dalam artian implementasi birokrasi digital ini mau nggak mau kan harus dilakuin begitu. Nah kalau bicara birokrasi digital, bagaimana implementasi sekarang dalam artian generasi senior kita tuh apakah sudah cukup bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini atau memang bagaimana situasi sekarang Non? Silver liningnya pandemi itu semua orang sudah harus embrace namanya digitalisasi dan teknologi. Kayak kita nggak boleh ketemu tatap muka, oke semua kegiatan virtual. Jadi kita semua terpaksa menggunakan berbagai macam aplikasi biar bisa terus produktif dan terus bisa bekerja dan berkarya kan. Nah kalau misalnya digitalisasi dalam arti kayak banyak sektor-sektor pemerintah yang udah
misalnya mau menyurat, itu ada kayak aplikasinya gitu. Jadi kirim suratnya via aplikasi dan langsung diterima ke pejabat yang suratnya dituju gitu. Jadi nggak harus misalnya Bang Taufan mau menyurat ke aku, itu dulu biasanya harus ke TU Kemenpora dulu, dan itu makan waktu beberapa hari buat dari TU Kemenpora sampai aku. Betul. Ya kan, keburu udah basi kan isunya, tapi sekarang kan bisa via WA, ada aplikasinya juga, jadi bisa via email, jadi semua serba lebih cepat. Bisa langsung direct ya, direct contact begitu. Iya, direct contact. Nah, kalau gitu filternya gimana, Non? Dalam artian apa nggak overwhelm ya? Kami like at the same time kita terbantu dengan platform teknologi, tapi at the same time sometimes kita nggak punya jam kerja ya nggak sih, 24/7, bahkan lot of information overload. Nah, how you filter that gitu? Bikin sistem atau mungkin ada tim yang ngebantu atau gimana? Kalau sekarang sih aku belum ngerasa overload. Aku pribadi belum ngerasa overload. Yang menyulut ke pemerintah, ke kementerian itu pasti banyak banget. Aku nggak tahu itu mereka cara filternya gimana. Tetapi kalau aku pribadi sih aku belum merasa overload. Dan aku juga lihat-lihat banyak orang yang berusaha untuk menghubung saya karena mau minta audiensi, mau minta ini, mau minta itu. Tapi mohon maaf, I cannot help everyone. Karena ya itu seperti yang tadi Abang bilang, bisa overload. Jadi kita juga pick and choose juga dari misalnya teman-teman kita, ya orang organisasi dan komunitas yang kita kenal itu pasti kita bantu kan, karena itu teman-teman kita. Yang kita nggak kenal pun kita usaha untuk bantu. Yang penting mereka legit, mereka ada karyanya, ada kontribusinya, dan kita bisa mendapat sesuatu dari mereka, dan mereka bisa mendapat sesuatu dari kita. Juga ada trust-nya gitu sih, Bang. Kata kunci karya itu tadi ya, betul. Nah, Non, ini menarik ketika satu sisi saat ini pemerintahan membutuhkan anak-anak muda yang skillful, ya insightful, lot of rekam jejak yang dimiliki. Lalu mereka terbiasa dengan culture yang dinamis ya, without any borderless. But once they came into the institution yang penuh dengan peraturan, penuh dengan birokrasi. Nah, hal yang paling bisa dilakukan untuk berhadapan dengan birokrasi itu apa sih, Non? Kira-kira ini kan banyak pasti nih kan, sekarang mau tes CPNS segala macam. Nah, yang bisa dilakukan tuh apa? Mungkin like we start with 3 step dulu kalau menurut Non Alia apa aja? Banyak sabar, banyak sabar, doa. Banyak sabar, banyak doa. 3 kan tadi, sabar, doa, ikhlas. Punya mentor. Apa? Punya mentor. Nah, ini menarik. Gimana cara milih mentor yang tepat di birokrat ya, di lembaga pemerintahan? How you pick the right mentor itu seperti apa sih? Kalau aku sendiri itu kan karena aku aktif di organisasi, jadi udah punya senior yang sudah lebih berpengalaman di pemerintah. Maybe they're not bureaucrats, tapi mereka udah paham sama sistem pemerintahan dan politik di Indonesia gitu. Jadi your mentors doesn't always have to be the exact same job as you, tetapi yang penting mengerti lah, paham dan punya pengalaman gitu. Oke, ini sebelum kita lanjut mau negor salah satu sahabat kita, ada Karin Surya. Ini dia ketua tim rugby nasional dan internasional. Nanti harus kenal. Udah kenal belum, Non? I also want to. Taufan pernah cerita deh. Iya, nah nanti malam ngobrol sama Kai juga. Nah ini dari tadi dadah. Nanti mungkin kita bisa set meeting Non Alia sama Kai. Dia sekarang radio announcer di Mustang. Jadi tiap hari ada di Mustang. Anyway, kita lanjut lagi. Oke, Non. Yang perlu diketahui tentang birokrasi saat ini supaya teman-teman tuh bisa nggak depresi, nggak stres gitu, yang baru masuk terutama ya. Hal-hal apa aja yang perlu dipahami selain yang tadi sabar, ikhlas, dan punya mentor. Nih, hal teknis, the technical thing. Hal-hal teknis apa aja? Kalau aku, ya menurut aku dengan aku adanya orang-orang, nggak necessarily mentor sih, kayak staff aku, kan kita satu staff khusus itu dialokasikan sekitar 4 staff, dan dari 4 staff itu ada setengahnya yang memang sudah lama di Kemenpora, setengahnya lagi orang luar profesional lah intinya. Dan dari si 2 orang yang sudah lama kerja di Kemenpora kan mereka sudah tahu sistem pemerintahan dan birokrasi seperti apa, jadi mereka yang ngajarin aku. Jadi ya balik lagi ke mentornya itu sih sebetulnya. Oh, oke. Nah, buat itu yang aku belajar. Begini, apa saat ini kita mungkin di luar ini, I need your perspektif ya. Kita mungkin agak sedikit keluar dari Kemenpora dalam artian Non Alia sebagai aktivis dan memang perwakilan milenial saat ini. How do you think how to build organization yang millennial friendly gitu loh? I think entah mungkin bisa from you though.
Tapi kan konteksnya gue yang Yeah, gue yang wawancara. I think you're supposed to teach me that deh. Kayaknya mendingan Bang Taufu kita bikin satu sesi untuk hanya membicarakan itu. Oh gitu, bisa aja. Orang gue yang mau nanya. Tapi enggak. I mean like, non sebagai aktor begitu, yang saat ini ada di lapangan begitu. Pengennya tuh digimanain sih sama senior kita, nah gitu deh, itu bahasa gampangnya. Pengennya tuh Jadi digimanain gini, sih. untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kalau based on pengalaman aku berorganisasi di partai kan udah lama, udah tua, udah berumur, berusia, nggak bisa bilang tua ya, sudah berusia. Jadi susah untuk the whole partai untuk berubah begitu saja. Tetapi kalau kepemimpinannya seperti Presiden Jokowi pun put importance, memberi perhatian khusus kepada kepentingannya peran milenial, dan juga kebetulan ada tokoh milenial yang emang beneran muda, yang paham organisasi, yang bisa memimpin dan dipimpin, yang bisa diajarin dan mengajar. Itu menurut aku key traits of having a long-lasting and strong millennial-friendly organization. Okay. Okay, so it takes time, takes effort to build another culture of that. Okay. Okay. Nah, sekarang kita ngomongin pendidikan. Apakah lulusan kampus mana, luar negeri, dalam negeri itu pengaruh banget nggak sih, Non, di birokrasi, di pemerintahan? Let's say lo lulusan dalam negeri, luar negeri, atau dari kampus terbaik, atau kampus yang nggak dikenal, itu seberapa signifikan sih? 1-2 kampus di Indonesia yang kalau lo lulusan situ, you rule the whole country. Like we all know. Gak usah sebut merek. Tapi I feel like it's like in Indo culture, kalau lo lulusan luar negeri kayak wow gitu. Mungkin karena zaman dulu semua orang bisa kuliah, terutama nggak semua orang bisa kuliah di luar negeri. Menurut aku sih, for me personally ya, for other people it's like wow gitu kalau lo kayak jaket kuning atau jaket-jaket lainnya. Tapi for me personally, it's not so much where you went to school or even what you learn, tetapi lebih kayak the networking you make, what you do with the knowledge you get. Like, you know, it's mostly how you use the knowledge and the experience and the networking you get to your own advantage to make yourself ahead of the game. So for me, it's, kalau buat aku personal sih, it's not so much alma mater lo apa, jurusan lo apa, tetapi lebih ke bagaimana kontribusi aplikasikan itu ke your real life. Tetapi ya memang ada beberapa universitas yang lebih quote unquote dipandang dibanding kampus-kampus lainnya. Kita sekarang ngobrol lagi soal ide begitu. Ada saatnya ide kita tuh di make it happen, disambut baik gitu ya, diapresiasi. Ada saatnya enggak deh, lo kayaknya nggak dulu deh, atau even like, lo nggak didengerin gitu. Nah, kalau menurut Non Alia saat ini, pengalaman sampai detik ini gitu ya, ide mana yang memang benar-benar bisa diakomodir, di make it happen, atau yang memang ya udahlah, you just follow the system, and because you're still junior, just ya udah, just follow us begitu. Nah, gimana Non kira-kira? Ada salah satu kawan saya yang anggota Dewan Milenial, si Putri Komarudin, dia waktu itu sempat bilang di suatu sesi talk show seperti ini, dia bilang, sebagai anak muda ada satu waktu di mana kita harus berdiam, dan ada satu waktu di mana kita harus show our potential, show our talent, show what we can do. And that's true. Kita nggak harus selalu menyuarakan ide, ya kan? Terkadang kita harus duduk diam dan melakukan apa yang kita disuruh. Tetapi terkadang juga ada waktu di mana kita harus kasih input, kasih saran, kasih kritik. Jadi menurut saya kalau lagi diminta kritik dan saran, ya kasih aja. Tapi kan kalau saya, based on my experience, kritik dan saran saya nggak selalu diminta. And it's okay, it's fine. There's more, I feel like there's more time for me untuk duduk diam dan belajar. Nggak usah selalu kayak orang ngikutin apa yang gue mau. Nggak bisa kayak gitu. It's government. It's not, I don't run a company. Kalau if I run a business, do whatever my way kan. But karena saya kerja di pemerintah dan harus mengikuti budaya dan kultur birokrasi Indonesia, jadi seringkali emang aku harus lebih duduk diam dan dengar. Gitu. Yeah, exactly. We just need to know when to be quiet and when to voice our opinion. Yeah, I just posted one of the quotes yesterday actually related to that. The art of knowing is knowing what to ignore. Iya nggak sih? Kapan lo harus tahu diem, kapan lo harus tahu ngomong.
ya kan? Jadi kadang-kadang kan Kapan lu buat kayak pura-pura somehow, nggak denger, kayak yeah, pura-pura that's nggak denger, very, pura-pura nggak lihat. iya, 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 that's very true. Nah, Non, sekarang ngomongin ke Non Alia pribadi sendiri. What is your dream for 10, 15 years ahead untuk kualitas anak muda saat ini? Since like you represent the millennials institution from the government, what is your dream and the things that you really can make it happen ya? Kita nggak ngomong sesuatu yang utopis ya, yang ngawang-ngawang, tapi yang what is the Oh, real things that you can make it happen? oh yang nggak utopis ya. That's Itu the kayak aha malah moment, lebih man. jadi susah nggak sih pertanyaannya kalau nggak utopis gitu. Kalau kalau fokus Kemenpora untuk sampai 2024 itu untuk Ya. khususnya untuk kepemudaan itu membangun anak-anak muda yang produktif, inovatif, kreatif dan memiliki daya saing untuk semangat kewirausahaan karena Ya. entrepreneurship Oh, adalah entrepreneurship. ya entrepreneurship kepeloporan kayak inovasi gitu dan kepemimpinan leadership itu 3 pilar fokus kepemudaan Oh, untuk nice. Kemenpora. Nice. Jadi apa yang saya bisa kontribusi mungkin untuk minimal 4 tahun dulu deh, nggak usah ngomong yang setelah itu ya. Ya. Minimal untuk 4 tahun sekarang itu membangun 3 pilar itu di anak-anak muda sekarang melalui program-program Kemenpora. Leadership, entrepreneurship, and apa tadi satu tadi Non? Kepeloporan kayak inovasi-inovasi gitu loh. Inovasi. Nah, ini menarik. Kita ngomong usia produktif sekarang di Indonesia kurang lebih is going almost reach 120 millions. Nah, anak muda seperti apa sih yang memang kenapa? Juta. Kan kita sekarang 200. Oke. Yeah. Anak muda seperti apa yang memang saat ini menjadi prioritas di Kemenpora dalam artian terkait entrepreneurship, kepeloporan, lalu leadership, yaitu 3 hal penting sih memang yang gue pikir juga penting banget. Nah, yang mau disasar karakteristik anak muda yang seperti apa dulu, Nan? Mungkin kan banyak banget ya kalau ngomongin tipologi anak muda gitu. Terutama kita mau membangun anak-anak muda yang paham dengan ideologi-ideologi yang membangun bangsa dan negara, yaitu ideologi Pancasila, yang masih paham atas budaya, masih ingat dengan kultur-kultur Indonesia yang walaupun maju banget tetapi nggak lupa sama roots-nya gitu. Jadi that's like the core of what type of pemuda we are trying to build in Kemenpora intinya. Benar, setuju banget. Karena sekarang banyak juga komunitas atau sosok-sosok aktivis yang menggelorakan pentingnya sejarah buat anak-anak muda sekarang. Bahwa katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal sejarah, kita nggak bisa sayang. Kalau kita nggak sayang, kita nggak bisa bikin apa-apa begitu. Nah, setuju banget. So, kita balik ke topik, Non. Nah, we talk about the culture, ya, antara generasi senior, ya, entah boomers atau we call it as a colonial mungkin sekarang istilahnya, atau apa namanya kolonials lah gitu ya. Benturan culture itu kan pasti ada. Ini boleh ngejelasin dari perspektif Kemenpora atau mungkin your perspective in general. Nah, gimana sih cara nyikapin benturan kultur karena perbedaan pola pikir, perbedaan usia, lalu ada ego individu gitu. How you juggling with that? Itu kan exactly, betul. Ya, aku sih balik lagi ke yang tadi aku udah bilang, kadang-kadang aku sih diem aja gitu, kayak misalnya diminta pendapat, tetapi udah dikasih pendapat panjang lebar terus nggak diaplikasikan atau diaplikasikan cuma setengah-setengah. So kayak udah gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu karena posisi gue sebagai staf khusus itu kita scope-nya itu terbatas juga, kita hanya sekedar memberi saran gitu. Jadi when someone needs me, I'll be here and I'll give you my input gitu, but I don't have power like ASN yang sudah lama berkarir di situ. Nah, ini menarik. Mungkin ada sebagian besar yang belum paham betul job desk staf khusus itu ngapain sih sebenarnya. Apakah harus punya program? Ya, silakan. Mungkin dari situ dulu. Posisi saya sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga, khususnya bidang kreativitas dan inovasi kaum milenial. Nah, job desk kita itu mostly untuk memberi saran kepada Pak Menteri dan pejabat-pejabat lainnya terkait program, kebijakan, apapun produk yang dikeluarin dari Kemenpora biar sesuai dengan, for me specifically, sesuai dengan target market si millennials ini. Biar up to date, biar still relevant, biar attractive to millennials. Jadi biar
programnya tuh nggak begitu-begitu aja, nggak stagnan gitu loh, tetapi ada perubahan, ada inovasi, dan kelihatan lebih, yaitu milenial friendly itu, Bang. Terus juga banyak Oke. mendampingi Pak Menteri di berbagai macam kegiatan, gitu-gitu. Oke, jadi tidak wajib punya program sebenarnya, Non? Atau harus punya Sebenarnya program sih dijalankan? tidak wajib, karena kita bisa berperan di program-program yang sudah ada di Kemenpora sekarang. Oh, baik. Lebih ke Tapi kalau advising misalnya ya, saya mau advice. bikin program, bisa aja. Oh, bisa aja. Jadi lebih ke advice ya, teman Ya, diskusi gitu ya. iya. Oke, baik. Apa yang bikin ngebuat Non sedih ada di pemerintahan? Nah, ini udah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan filosofis. What make you Sedih sad? Ya, itu I mean sih like kayak kadang-kadang sometimes like sistem ya apa kira-kira? sistem birokrasinya tuh kadang-kadang suka kayak lamban aja gitu. Terus tapi ya kayak ya udahlah, Oke, harus emang belajar sabar sih. Ini melatih kesabaran aku banget. oke. Itu aja. Hanya birokrasi yang mungkin perlu lebih Emang progresif lagi, atau it ada hal lain? takes time untuk bisa paham sama sistem birokrasi Indonesia, and I am nowhere near understanding, but I'm learning every day. Yang penting aktif kerja, aktif berbicara dengan staff-staffnya, sering berdiskusi dengan Pak Menteri dan deputi-deputi. Pokoknya always seek knowledge. Dan you just have to be patient. Like you just really have to slow down, know your role, know where your place. Ya, it's a bit difficult sih buat anak muda. Mungkin ada banyak teman-teman aku di Kemenpora yang mungkin sudah pernah kerja di swasta, terus pas adaptasi sebagai ASN itu sulit banget ya. Karena kalau misalnya di swasta kan kayak lo ada ide, so as long as itu cocok sama visi misi perusahaan, langsung besok bisa dieksekusi gitu ya kan. Tapi kalau di pemerintah kan banyak minta izin ini, minta izin itu, apakah ini Surat. Kemarin surat. Iya, surat. Harus surat menyurat, apakah ini sesuai dengan tupoksi, apa pendanaannya gimana, ini itu memang ribet, tetapi yang penting kita sabar dan nggak mustahil kok, bisa aja dikerjain. Sabar dan nggak mustahil. So what makes you happy? Kalau tadi kan what makes you sad, ini what makes you happy? Bekerja di pemerintahan. What makes me happy itu ketemu sama banyak banget anak-anak muda yang keren-keren, bisa berkolaborasi, bisa ketemu. Sekarang kan karena COVID, jadi kita nggak boleh bikin kegiatan yang offline ya, jadi semua kegiatan masih online. Jadi walaupun ketemu hanya secara virtual, tetapi udah seneng banget aja bisa kenalan sama berbagai macam anak-anak muda yang benar-benar dari Sabang sampai Merauke kali, udah banyak banget ketemu. Terus bisa bertukar pikiran sama mereka, sama berbagai macam anak muda dari komunitas, dari organisasi, dari kampus-kampus, yang orang-orang yang aku belum tentu bisa ketemu, bisa kenalan, bisa berinteraksi kalau aku nggak kerja di Kemenpora gitu. Oke. Baik, ini udah mulai banyak yang tanya. Teman-teman, saya akan coba, udah mulai banyak yang nanya. Tadi ternyata Karin bertanya, mohon maaf saya tadi tidak melihatnya. Ada pertanyaan dari Karin, apakah sudah ada ide-ide dan kontribusi anak muda dalam sport governance? Membina pengurus besar. Bertanya ke apa yang urusan olahraga deh. Itu it's actually a really good question, but I will ask because yang setahu saya kalau yang pengurus-pengurus cabur itu banyaknya memang yang sudah non millennials, karena yang millennials itu atletnya ya kan. So Jadi banyak yang atlet. Kalau yang pengurus cabur aku belum pernah ketemu yang anak muda dan ngurusin cabur tuh belum pernah. Tapi bisa berkomunikasi dengan mereka, mungkin menyampaikan aspirasi dari Karin dan teman-teman lain, mungkin bisa aja Non ya? Bisa aja. Aku kebetulan nggak terlalu ngurusin olahraga, tetapi karena memang ketemu anak muda yang atlet, jadi beda ya, baik. Iya, tapi memang aku masih beberapa kali kok ada misalnya kayak kemarin ada orang tua atlet yang ada concern apa, terus aku sambungin ke staff di Kemenpora yang ngurusin urusan itu gitu. Jadi bisa juga. I can relay the message. Baik. Dari Fauzan nanya, just curious sih dalam dunia birokrasi gini, as millennials punya large room in contributing improvement buat organisasi itself nggak katanya? Tadi udah dijawab sih sepertinya ya. Iya. Sudah terjawab. Lalu kita lagi, apakah kita cuma jadi yes man aja? Nah ini kapan harus iya Pak, iya Bu, mohon izin lanjut, atau Pak mohon maaf kayaknya nggak gitu deh. Ada ruang nggak untuk bilang no?
I've never said no because I don't want to get fired. Nah, I always say like, interesting. Kenapa nggak begitu, berani bilang? mungkin kayak begini. Ya jangan bilang enggak kayak misalnya Mbak Alia tolong enggak gitu kan nggak mungkin dong, kayak itu nggak etis aja gitu gue ngomong enggak, emang gue siapa, emang gue menteri kan nggak mungkin. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang memberi masukan, terus saya bilang kayak, Pak, jangan kayak gitu, mendingan kayak gini nih, biar lebih anak muda, biar lebih keren, biar lebih apa ya. Biasanya kayak gitu aja. Belajar berkomunikasi secara diplomatis. Komunikasi diplomatis penting banget. Ini ada Lutfia juga nih, PNS di Lombok. Setuju sih, duduk diam dan tunggu apa yang disuruh, ketika minta baru dikasih. Ini juga staf milenialnya Gubernur Lombok nih, Lutfia nih. Ini kalau kata Dep Taeki ibarat, iya, Dep Taeki ibarat main layangan tarik ulur. Boleh. Kita lihat lagi ke bawah. Ada, dari Suryati, Mbak Lia, jangan lupa senggol-senggol program Deputi 3 ya. Senam sah, senam duilah. Iya, kita ada berbagai macam program di Kemenpora yang baru launching karena memang arahan dari Presiden kita nggak bisa membuat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Nah, di mana program-program olahraga itu pasti mengumpulkan banyak orang, jadi kita shift hampir semua ke virtual. Nah, untuk program-program Deputi 3 itu pembudayaan olahraga, di mana kita harus mengajak masyarakat Indonesia untuk berolahraga. Itu kita banyak mengadakan berbagai macam kompetisi. Nah, ada yang senam sah ini kalau nggak salah sampai bulan Agustus. Itu basically kita niat kita itu untuk meningkatkan interest in senam buat masyarakat Indonesia. Karena dulu kan senam SKJ itu kan ngehits banget kan. Tapi mungkin sekarang sudah berturun. Jadi kita mau meningkatkan minat itu kembali dengan adakan kompetisi yang hadiahnya juga lumayan. Terus kalau senam duile itu kalau nggak salah buat lansia. Mau ikut senam duile atau senam yang tadi? Kalau duile nanti tunggu. Oke, dari Fatma, kalau di Kemenpora itu presentasi yang bekerja di sana berapakah untuk milenial? Millennial friendly based on UPOV, apakah pertanyaan ini mungkin? Mungkin presentasinya aja deh. Presentasinya ada berapa persenan? Presentasi aku kurang tahu Bang. Tapi kalau selihat panjang mata begitu udah mulai ramai memang ya. Udah, jadi kalau pemuda di Kemenpora kan definisinya 16 sampai 30 tahun. Lulus SMA kan paling sekitar 18 lah ya. Banyak sih ya, lumayan. Could there be more maybe in the future next round of CPNS, tetapi sudah lumayan lah. Oke, baik. Noni lanjut lagi. All of them are young. Oke, Noni, kita udah mulai jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan, Mbak, bukan lambat, tapi mengikuti proses bisnis katanya. Oke, boleh. Nah, ada lagi pertanyaan dari, sebentar. Dari Navlion, Devi. Gimana rasanya bekerja dengan orang yang nggak milenial? Karena cara pandangnya beda. Tadi sudah kita jawab sih ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kalau mau dijawab lagi boleh. Menurut saya memang sangat dibutuhkan perbedaan pendapat itu, karena pasti si non-millennials ini yang sudah lebih berpengalaman, lebih mengerti, lebih banyak experience and knowledge, bisa dicampurin sama kita yang bisa mengeksekusikan ide-ide mereka mungkin dengan cara kita yang lebih muda, yang lebih relevan untuk zaman sekarang gitu. Jadi sangat dibutuhkan balance antara old school dan new school ini. Cuman yang penting kita sebagai anak muda yang namanya masih muda harus banyak sabar aja. Sabar, pokoknya sabar, ikhlas ya. Nih, Juanda Bukhari, apakah di Kemenpora ada tenaga kontrak atau honorer? Apakah pernah mendengarkan aspirasinya? Banyak pula milenial walaupun tenaga kontraknya ada. Silakan, Don. Ada staff saya semuanya honorer dan saya selalu mendengar aspirasi mereka. Berarti tergantung orangnya. Makanya jadi staffnya Non Alia, ntar didengerin gitu ya, Non. Aduh, mantap. Nah, oke, Non, kita balik lagi ke topik ya. Tadi kan Non bilang begini, oke, kita mengikuti arahan yang sudah diberikan, lalu kita juga harus mengikuti struktur atau cara kerja kata yang udah ada. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kontribusi real yang memang berdampak langsung masyarakat, itu apa yang paling bisa dilakukan anak muda, Non? Jadi keberadaan anak muda tuh benar-benar dirasakan dampaknya gitu.
In bureaucracy or like pemuda in general? You can answer both. Mungkin kita mulai dari birokrasi dulu. Apa ya? Habis itu baru yang konteks di luar. Kalau konteks, konteks di luar dulu itu kayak lebih mudah untuk dijawab. Kalau konteks, kalau konteks di luar, kalau kayak, misalnya aku sama Bang Tafon kan memang rajin berorganisasi, berkomunitas ya. Perannya ya banyak. Misalnya contohnya nih di masa era pandemi seperti ini, perannya pemuda tuh banyak banget gitu loh. Kita bisa membuat penggalangan dana, bisa membuat gerakan sosial, membantu para tenaga medis lah, membantu para driver ojol, para pedagang kaki lima, dan kita bisa melakukan semua hal itu tanpa keluar dari rumah kita sendiri karena kita bisa mengadaptasi teknologi gitu. Saya membuat penggalangan dana bisa lewat kitabisa.com, ya kan? I don't have to go out, make an event, and then get people to physically give me cash. I can just do it in the comfort of my own home, and then order the sembako, and then let Gojek pick it up and deliver to people. You know, menurut saya peran anak muda tuh banyak banget, and it's so endless gitu. Even in this pandemic tuh kita sebagai pemuda bisa ngebantu pemerintah memutuskan rantai COVID dengan mengedukasikan komunitas kita, minimal orang-orang sekitar rumah kita, tetangga-tetangga kita tentang pentingnya social distancing, physical distancing, pentingnya menjaga hygiene, minum vitamin, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Menurut saya peran pemuda tuh kayak endless dan borderless. Endless lah pokoknya, endless, banyak banget, terutama dengan ada namanya perkembangan teknologi ini. Technology makes it easier for us to contribute and to do something for other people that's not ourselves gitu. Oke, that's cool, menarik. Kalau kita tadi balik lagi ke leadership, lalu kepeloporan sama entrepreneurship, backbone-nya adalah memang teknologi, ya kan, seperti kita tahu sekarang. Di era sekarang Oke. Betul. Sekarang kita lihat lagi apakah ada yang mau bertanya. Teman-teman silakan, selamat siang. Mungkin saya tegur ada, udah ramai, udah lumayan ya. Nanti kan juga hasilnya di saya posting lagi. Tapi terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Silahkan boleh bertanya langsung ke Non Alia terkait dengan topik kita hari ini. Siang ini adalah milenial dan birokrasi. Nah, jadi saya pikir bahwa tadi kalau udah ada pertanyaan when to say yes and when to say no, tadi udah kita bahas juga. Lalu hal-hal lain juga terkait dengan birokrasi digital tadi sudah dibahas. Nah, sekarang saya mau nanya seperti ini, Non. Apa yang dilakukan ketika kita berada dalam lingkungan yang selalu meremehkan kita sebagai anak muda? Kita bicara konteks di birokrasi. All day, every day. Exactly right. A young person and a woman. Yeah. Like, I'm a double minority. Like, I know how that feels. Honestly, the only thing you can do is just prove yourself, buktikan diri sendiri melalui karya, melalui pemikiran, sumbang pendapat yang bagus, kritik yang bagus dan relevan. Ada karya, ada kontribusi yang realistis, yang bisa dilihat, yang bermanfaat untuk orang lain, itu aja. You cannot do everything. I mean, kita nggak bisa memaksa untuk mengubah pemikiran orang lain gitu. Kalau orang sudah ada preconceived notion, sudah ada pemikiran awal tentang diri kita hanya karena usia, hanya karena gender, hanya karena kepribadian kita, hanya karena mereka tahu misalnya kita datang dari keluarga seperti apa, ya kita nggak bisa mengubah pemikiran mereka gitu. Kita nggak bisa bilang kayak, oh gue tuh nggak seperti itu, ya nggak bisa. Kita hanya bisa membuktikan diri kita melalui karya kita, pekerjaan kita, pemikiran kita. Jadi sebenarnya yang harus diutamakan adalah kita nggak boleh merespon atau bereaksi dengan emosi atau emotion, tapi with logic. Iya. Sih, agree. Iya. Kan? Karena karena karakteristik generasi sekarang, kalau if I put from my stereotype perspective, somehow mereka mengedepankan emosinya dulu, begitu, judgmentnya dulu, sehingga how you see this, Non? How the millennial can survive di antara culture yang demikian dahsyat tadi yang Non ceritain. Mungkin beberapa milenial saat ini di corporate, di swasta atau belum masuk, mereka masih berasa santai dengan idealismenya. But when it comes into birokrasi, yang tadi Non bilang segala macam, berarti mental juga jadi modal kuat dong ya.
Ya, idealisme itu bagus, itu penting, tetapi harus dibalance dengan realistis juga. Kita nggak bisa saking idealisnya sampai nggak peduli dengan kondisi dan situasi apa yang dibutuhkan sekitar kita gitu. Jadi idealisme itu bagus, itu penting. Malah orang akan respect kita kalau kita ada morals and values yang very us, ya kan, yang ada ideologi-ideologinya benar-benar kita simpan dan kita patuhi gitu. Itu it's very respectable. Tapi harus dibalance dengan realistisnya juga. Oke, great. Nah, ada pertanyaan dari Kang Parman. Before pandemi COVID di Kemenpora udah ada kegiatan dan basisnya kepemudaan. Banyak. Nah, dan selama pandemi kegiatan kepemudaan yang udah direalisasikan apa aja? Nanti mau nanya, udah melakukan apa saja? Pokoknya kita semua itu virtual. Hampir semua sih. Hampir semua kegiatan itu virtual. Untuk kegiatan kepemudaan sejauh ini, kemarin yang saya involve banget, ini kegiatannya masih berlanjut sampai tanggal 12 Juli. Jadi ada namanya Youth Campaign Against COVID-19. Ini kampanye kreatif, di mana kita memberi kawan-kawan ruang untuk kasih lihat kegiatan mereka kalian selama masa pandemi ini apa aja, selama masa PSBB itu ngapain aja, menggunakan kreativitas kalian. Jadi kalian bisa bikin video kayak semacam vlog atau dokumenter atau animasi pun boleh, hanya maksimal 2 menit, diupload di Instagram TV. Atau masih berjalan nih, Non? Masih sampai tanggal 12 Juli. Atau kalian bisa bikin meme atau infografis atau kartun, pokoknya apapun itu, yang penting ngasih lihat kegiatan kalian selama masa pandemi. Mungkin ada yang bikin gerakan sosial, ada yang bikin usaha, atau mungkin ada yang virtual graduation, ada yang baru dapat pekerjaan tapi langsung virtual, ada yang malah rajin olahraga, rajin masak, apapun itu, yang penting show apa sih kontribusi kalian selama masa pandemi ini, apa sih karya kalian selama masa pandemi ini. Informasi lebih lanjut bisa dicari di Instagram @kemenpora. Nama kegiatannya Youth Campaign Against COVID-19. Mantap, kita support nih ya, salah satu program yang lagi dieksekusi. Mantap. Non, Juanda, kapan dibuka kembali Liga Sepak Bola? Sepi stadion? Saya juga agak tahu. Nggak tahu ya, beda nih pertanyaannya. Kita sih sudah menyiapkan semacam SOP-nya untuk nanti kalau sudah dibuka seperti apa, tetapi bukanya kapan itu juga harus ada diskusi dengan gugus tugas. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus banget dari Fauzan nih. What kind of skill set or competencies yang suitable both technically and generally when working di pemerintahan, especially as millennial? Jadi skill set kompetensi yang suit with technical and general. I'm not sure about technical ya, tetapi kalau soft skills definitely communication sih, Bang. Suatu hal yang aku belajar dari Bang Taufan juga kan. Abang kan sering berbicara tentang komunikasi dan mengajarkan tentang komunikasi. Itu suatu hal yang nggak semua anak muda bisa master. You can speak in public, good, that's fine. But the ability to speak to other people, berbicara ke orang lain, terutama yang beda generasi, beda pemikiran sama kita, posisinya di atas kita, pengalamannya di atas kita. Bahkan banyak kalau secara eselon yang lebih di bawah saya itu banyak banget, dan mereka jauh lebih tua dibanding saya. Tetapi walaupun jenjang jabatannya saya di atas, mereka lebih tua dan lebih berpengalaman dibanding saya. Jadi saya masih harus menghargai mereka sebagai senior saya. Dan itu sedikit sulit karena banyak anak muda yang kayak, oh gue udah dapat jabatan, udah di-consider pejabat, ya semua orang yang di bawah gue harus respect gue. Ya nggak bisa kayak gitu. Respect is earned. So you need to be able to communicate, ya kan? Harus bisa berkomunikasi, harus bisa bekerja, harus bisa nggak bikin orang tersinggung, harus bisa berdebat, kan namanya bikin program apa bikin kegiatan tuh pasti ada debate-nya kan antara orang, itu wajar aja. Pokoknya harus bisa berkomunikasi ke orang lain, menyuarakan perasaan, pendapat, pemikiran kita tanpa nge-insult orang lain. It's really interesting when people trying hard to finish their master, even PhD with hard skill set. But at the end of the day, di lapangan yang justru lebih dominan untuk berbagai macam hal ke depan terkait dengan harmonisasi di dunia kerja adalah soft skill-nya. Itu yang dibilang tadi Non Ali, benar banget, komunikasi, decision making, leadership, conflict management, ya all the soft skill yang dibilang 21st century skill 2020 dan sebagainya itu benar banget. Dan what makes you stand above the crowd dimanapun teman-teman berada, nggak hanya di pemerintahan, ya itu gitu. Jadi I always say that your IPK is always just entry point from your career, but that's so it true. will not. Oh my God. Yeah,
bener nggak sih? It will not keep you inside the room forever. Just help you Iya, get in through the door. iya, But iya, itu nggak jamin gitu ya nggak sih Nan? How iya. what your Behavior in juga perspective? suatu hal yang kita diajarin di Apnon juga, mungkin abang juga pernah Ya, ajarin ke finalis-finalis Apnon angkatan-angkatan sebelumnya. Behavior tuh paling penting. It doesn't matter how ya, smart you are, how good looking you are, how fresh your ideas are, mau lu setalenta apa, sepinter apa, secakep apa, sesempurna apa, kalau behavior wish. lu, cara lu berkomunikasi, cara membawa diri sendiri, cara membantu orang lain, itu hal-hal seperti itu yang jauh lebih penting dibanding kayak otak, maksudnya kapabilitas kita gitu. Kayak yang penting tuh kita manners dan behavior harus dijaga terlebih dahulu, terutama kalau kita dealing sama orang-orang yang lebih tua dibanding kita. Pasti kan orang tua kan ya, kayak generasi orang tua kita, kakek nenek kita, pasti kan yang bener-bener pentingin manners banget kan. Mungkin kalau generasi sekarang Betul. udah kayak ya udah bodo amat, lu nggak sopan, yang penting lu bisa kerja gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu kalau di pemerintah gitu. Masih banyak Iya, betul. orang yang lebih tua dan lebih mementingkan, apalagi terutama kalau orang Jawa ya, itu lebih mementingkan sopan santunnya itu. Jadi Iya, salah satu hal yang bagi anak muda pentingin banget selain skill komunikasi itu, menurut saya yang lebih penting lagi itu behavior. Dan itu lebih susah behavior. lagi untuk dijaga. Nah, nanti ada satu pertanyaan yang mau saya tanya, Abang tanya terkait dengan itu, tapi kita ke Wahyu Yusran dulu nih. Bagaimana membangun kepercayaan diri terkhusus anak muda? Karena kami pikir anak muda Indonesia tidak kalah dengan negara lain ya. Very true. Karena saja kita terjebak di tataran wacana. Saatnya anak muda melompat maju. Non, how build the confidence, man? Non, mungkin your experience, how build your confidence? Kalau I think building confidence itu suatu hal yang aku masih struggle with juga. Karena kayak orang bisa ngeliat aku sebagai orang yang, karena aku pada dasarnya kan emang extrovert kan, jadi kayak I don't have a problem with kayak ngomong di depan orang atau kenalan sama orang atau berteman, bikin teman sama orang. I don't really have an issue with that. Tetapi pas di Apnon itu belajar confidence building dari dipaksa ngomong di depan orang, ya kan, kita harus bisa Q&A, memperkenalkan diri di depan 30 lebih orang yang ada di ruangan itu. Jadi salah satu trik yang aku selalu sharing ke teman-teman setiap kali, aku sering banget ditanya pertanyaan ini, how to build your confidence. Paksa diri untuk ngomong di depan orang. Substansinya salah satunya itu paling efektif. Salah satunya, substansinya mengikuti aja, nggak selalu harus kamu ngomong suatu hal yang profound, yang kayak wow banget. Yang penting kamu berani di depan kelas kamu, mau isinya 10-20 orang, kamu berani di depan ngomong. Kenalin diri dulu, baru terus setelah berani berdiri di depan ngomong, kamu harus belajar mengendalikan emosi kamu. Itu juga aku masih kadang-kadang sulit, kayak ngomong di depan, kadang-kadang setengah-tengah ngomong malah tiba-tiba jadi nervous, terus kayak suaranya jadi patah-patah, terus malah jadi kayak ngomongannya jadi nggak lancar, tuh malah jadi nggak pede, malah jadi down, jadi stres. Itu sering banget terjadi. Jadi nomor 1 harus berani berbicara di depan umum. Nomor 2 harus bisa mengendalikan emosi. Wah, ini penting banget, anger management. Hati-hati loh teman-teman yang meledak-ledak emosinya. Bisa jadi apa namanya, backfire ke kita ya Non ya. Dan seberapa penting sih Non nahan emosi Non? Ya. Anak muda tuh kan maunya marah ya, maunya marah. Orangnya gampang marah ya. Nah, kelihatan begitu. Iya, Makanya iya, kan? mau nanya Non, gimana tuh Non? Maintain your... udah, aku sih nggak pernah, sejauh ini belum ada titik dimana kayak ada suatu hal di kantor yang membuat aku marah banget. Kalau kayak kaget atau kayak apa, itu udah biasa, dan itu kayak ya udahlah, mungkin memang seperti ini gitu kerja di pemerintah. Tetapi kalau marah banget sih belum. Cuman yang penting ya itu sabar-sabar aja sih. Kalau misalnya perlu mengeluarkan diri dari remove yourself from the situation, ya coba kamu keluar dulu ke kamar mandi atau apa, nanti balik lagi kalau sudah lebih lebih tenang. Tapi yang penting master poker face. Orang ngomong apa ya udah diem aja, just straight face. Oke. Again ya, apa namanya, emotional quotient, EQ penting itu ya. EQ. Non, EQ. Non, people change, people grow, people learn. Yep. What is difference between sosok Alia Laksono sebelum Apnon dan sebelum Staff Sus dan sosok Alia Laksono saat ini? I know because pengen tahu gitu, pengen tahu aja, penasaran, karena mungkin ada saat ini teman-teman yang dengerin atau nanti siapapun yang dengerin merasa bahwa dirinya tidak cukup pede untuk mencapai karir atau goalsnya di masa depan dengan karakternya saat ini. But then kan environment shape you into where you are now.
Ya kan? Maybe di kurang lebih 8 menit terakhir ini kita ngobrol, you can share Alia Laksono dulu sama sekarang bedanya apa dan what makes you change. Aku sih pada dasarnya seperti yang tadi aku bilang memang sudah ekstrovert, tetapi karena di Apnon kita dipaksa untuk berbicara, berkomunikasi dengan cara teratur, ada kalau kenalan aja kan ada sistemnya kan, kayak harus ngomong nama, usia, ada patternnya. Iya, ada patternnya. Nah, terus kalau menjawab pertanyaan pun juga ada patternnya kan. Kalau Q&A atau disuruh pidato itu semua ada patternnya. Jadi aku belajar kalau confidence itu berbicara di depan umum dengan cara yang teratur, yang tertata, biar orang tuh benar-benar paham apa yang aku bicarakan dalam waktu yang singkat. Karena kalau misalnya orang yang baru belajar berbicara di depan umum, kadang-kadang suka kayak merembet gitu kan. Kayak dari poin maunya tuh dari poin A ke poin B, ngacak, bingung ngomong apa, di tour dulu gitu. Jadi aku belajar ngomong dengan cara singkat dan padat, yang penting orang paham nih apa yang ada di pikiran gue gitu. Terus juga tentunya belajar disiplin, pentingnya show up on time, menghargai waktu. On time. Iya, terus kayak dandan itu penting banget buat perempuan ya. Grooming. Iya, grooming, pakai bulu mata palsu ya, itu penting banget buat anak-anak perempuan. Terus kalau semua skill itu dari soft skill sampai technical skill itu aku bawa sampai aku kerja di Kemenpora, karena rasa itu penting banget, kayak harus bisa berkomunikasi, harus bisa ngomong sama semua tipe orang dari masyarakat sampai pejabat tinggi, tuh kita harus bisa. Dan itu caranya pasti beda-beda. Kalau karakternya paling signifikan apa yang berubah? Your character, the way you think, or the way you see something ya. Kayak gue ngerasa kalau ketemu orang lebih bisa friendly deh, lebih bisa nggak basa-basi sih, gue nggak suka basa-basi, cuman bisa friendly aja, bisa beradaptasi lebih. Oke. I see you more smiling these days. Lebih sering senyum sih. Iya. Sumpah karena Apnon masih kayak gini 6 jam sehari kan, jadi kayak ya lo harus bisa senyum gitu, nggak mau tahu. Iya, karena wah, Non Alia nih air mukanya udah berubah. Kemarin kan serius gitu ya, banyak kan cemberutnya, kayaknya tekanan hidupnya gede banget begitu. Tapi sekarang I see you lebih cair ya, mungkin lebih sering ketemu anak muda kali ya. Iya. Non nih Mas Hijrah, yang nanti akan ngobrol juga nanti malam. Titik baliknya apa, Non? Perubahan titik balik yang menjadi hidup Non Alia saat ini. I think it all started pas Apnon. Abis Apnon aku kampanye, aku caleg DPRD DKI. Abis itu sempat intern di Kementerian Luar Negeri. Abis itu langsung kerja di Kemenpora. Nah, jadi titik baliknya dari Apnon, aku langsung aplikasikan semua yang aku pelajarin di situ pas kampanye. Dan dari kampanye dapat belajar banyak banget lagi tentang diri aku sendiri, tentang orang lain, tentang everything that you can possibly learn in school, you could learn on the streets. Honest, that's what I learned. Abis itu dari situ kerja di pemerintah, dan jadi kayak langsung kayak snowball effect gitu loh. Jadi dari pelajaran aku di Apnon langsung aku aplikasikan, langsung deh memperbaiki diri. Nah, ini penting ketika kita bicara konteksnya mindful. Sadar betul kalau kita itu belajar, lalu kita menyesuaikan diri, adaptasi. Karena banyak juga kalau gue lihat anak-anak muda sekarang tuh masih bertahan dengan egonya. Entah itu latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang prestasi yang ngebikin dia tuh dikelilingi tembok-tembok yang dia bikin sendiri. Dan somehow itu menghambat karirnya. Terakhir, ini pertanyaan gue terakhir, sebelum nanti ada statement penutup. How you see millennials and ego and arrogancy, humility. How you see that? Banyak kalau anak muda, karir. Apalagi di zaman sekarang yang dimana presiden kita pun sangat ngedorong namanya millennials di posisi-posisi strategis di pemerintah. Jadi banyak millennials yang genit jabatan. I think caper. Ya kan? Cari perhatian. Ya, caper, yang pokoknya yang pengennya tuh menjabat deh, tapi nggak tahu kalau udah duduk di kursi itu tanggung jawabnya mereka tuh apa gitu. Jadi intinya siapapun kalau sudah menjabat, your story doesn't end there. That's not your happy ending.
Itu baru langkah awal dari perjalanan dan perjuangan yang sangat signifikan dan akan mengubah hidup kamu, hidup orang lain sekitar kamu, dan kamu harus sadar bahwa kamu kalau dikasih jabatan itu, kamu tanggung jawab itu sangat besar. So it's not a question of are you ready or not. No, if you are called, lu harus siap. Kalau lu dipanggil, dikasih amanah negeri, harus siap. Dan disitulah dimana banyak anak muda mungkin yang gagal tengah jalan, atau mungkin malah kerjanya nggak optimal atau apa, karena mungkin mereka belum benar-benar paham the significance of their job, and that's why the significance of the job. Yeah, that's why I always say harus memiliki lingkungan yang suportif, yang mengerti, harus punya mentor yang bisa meng-guide kita, memimpin kita, dan membantu kita bukan saja untuk kerja, tetapi mengembangkan karakter kita juga. Gitu. Nih kalau kata Depteki, setuju. Banyak yang sudah duduk lupa berdiri. Mungkin habis duduk, bener ya, habis duduk mungkin rebahan, habis itu nggak bangun lagi. Okay, Non, it's really insightful discussion, but I think like this gonna be the very good starting video dengan banyak pesan yang disampaikan. What is your ultimate? Oh, gue ngomongnya nggak lagi pesan baik, tapi ultimate message untuk siapapun di luar sana, terutama usia produktif ya, teman-teman, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat itu usia produktif yang seumuran ya, ataupun di bawah kita dari sisi usia. What is your ultimate message untuk mereka? Silakan, 2-3 menit. Era pandemi ini yang penuh dengan tidak kepastian, janganlah gunakan musibah ini menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Jangan menjadikan ini titik di mana kalian merasa terbengkalai, harus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi melainkan gunakan waktu ini untuk investasi di diri sendiri, belajar hal baru, skill baru yang bisa memperbaiki diri kamu, yang bisa membuat diri kamu lebih baik, skillnya menambah, dan nanti kalau misalnya kita sudah bisa berkegiatan lagi secara normal, kalian nggak akan ketinggalan sama teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk terus menepati protokol kesehatan, dan juga jangan lupa untuk rajin olahraga. Mantap, salam sehat, salam olahraga. Non, kepo terakhir. Mungkin gak sih Kementerian Olahraga dan Pemuda tuh dipisah gitu? Olahraga, pemuda gitu. Biar fokus. Banyak yang sudah membicarakan itu, tetapi kayaknya untuk sekarang nggak apa-apa disatuin. Yang penting atensinya tuh rata gitu loh. Atensinya rata. Itu yang penting. Karena memang banyak selama ini a lot of the attention itu shift ke olahraga dibanding kepemudaan, karena mungkin lebih mudah untuk mengukur kesuksesannya olahraga dibanding kesuksesannya pemuda. Karena olahraga kan bisa you can calculate pakai medali kan, jumlah prestasi, jumlah atlet yang ikut pelatnas atau segala macam. Jadi mungkin itu lebih mudah, tetapi bisa tetap digabung, yang penting atensinya rata. Betul, siap. Abang titip, insya Allah Non Alia jadi perwakilan anak muda di sana, bisa membawa banyak perubahan dan aspirasi. Makasih Non, sehat terus. Nanti kalau udah ini kita jumpa lagi, dan tetap produktif. Makasih ya, udah sharing di Golden Hour kick off bulan Juli 2020. Dan teman-teman yang sudah hadir siang ini, bye.